Bukti Jokowi tak baperan, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Hati merupakan bagian penting dari tubuh. Dalam kehidupan, hati ini sering digunakan untuk menyatakan sakit non-fisik. Misalnya diputuskan pacar secara mendadak, tanpa lampu dahulu. Hati ini terasa sakit, sangat sakit. Termasuk komentar pembaca Siward yang ternyata sangat tajam setajam silet. Artikel saya dikatain dangkal, kardun, tidak adil atau apalah kata-kata yang menyakitkan. Hati ini sakit membacanya. Tapi jika dipikir-pikir, emang sih tulisan saya ini masih dangkal, jelek dan sebagainya. Jadi curhat, saya hanya manusia biasa, masyarakat kecil yang jarang mendapat hinaan. Apalagi pejabat setinggi Presiden Jokowi, hinaan, cercaan datang mengalir deras seakan ingin menguliti sampai mati. Tapi untung saja Presiden Jokowi sosok yang tidak berperan, tetap biasa dan santuy saja mendapat hinaan. Serangan apapun, tetap fokus kerja, dan kerja. Bukti jika Jokowi tidak berperan ya banyak. Pernah dituduh sebagai PKI, otoriter dan sebagainya. Jokowi hanya diam, paling banter senyum. Walaupun tuduhan itu mencemarkan nama baiknya, tapi mayoritas masyarakat masih percaya Jokowi untuk jadi presiden periode selanjutnya. Prabowo Subianto tahun 2014 dan tahun 2019 merupakan lawan politik paling kuat bagi Jokowi. Prabowo pun sering menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi selalu sibuk ngutang sehingga menggunung. Pada tahun 2018, Prabowo juga mengatakan bahwa data 99% rakyat Indonesia miskin sudah diakui oleh Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya. Mengutip data tersebut, Prabowo menyebut orang kaya di Indonesia tidak sampai 1%. Faktanya dikutip dari Detik Finance, mencoba melihat data terupdate yang disajikan dari situs World Bank. Dari data yang berupa kurva itu menunjukkan bahwa rasio jumlah masyarakat miskin pada garis kemiskinan nasional di tahun 2017 adalah 10,6% dari PDB. Rasio jumlah masyarakat miskin Indonesia menurut data Bank Dunia paling tinggi terjadi saat tahun 1999, yaitu mencapai 23,4% terhadap PDB. Setelah itu cenderung menurun hingga 16% terhadap PDB pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, rasio jumlah masyarakat miskin Indonesia kembali naik menjadi 17,8% terhadap PDB. Setelah itu rasio jumlah masyarakat miskin Indonesia terus menurun. Mendengar serangan dari Prabowo, Jokowi santuy saja tidak merespon berlebihan. Bahkan kini Prabowo dan Sandiaga Uno malah diajak untuk masuk kabinet Jokowi, ikut serta menyumbang pikiran dan pekerjaan untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Keren banget kan? PKS dan PA212 juga super kaget, hanya bisa geleng kepala. Terbaru, Presiden Jokowi mengapresiasi sosok pemuda NU, padahal sebelumnya pemuda ini mengkritik keras Jokowi. Sosok Ainun Nadjib langsung menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo menyinggung kader NU itu di acara pengukuhan kepengurusan PBNU 2022-2027. Jauh sebelum momen itu, Ainun Nadjib sudah lantang melontarkan kritik terkait pandemi lewat media sosial. Pada 10 September 2020, Ainun Nadjib menyampaikan pandangannya mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia. Dia meminta Jokowi turun langsung mengomandoi penanganan COVID-19. Presiden Jokowi mesti turun tangan langsung memimpin penanganan wabah. Sudah cukup deadlock simpang siur, beda pendapat para pemimpin. Pemimpin tertinggi mesti menegaskan. Gubernur DKI rem darurat, Profesor Wiku, Satgas COVID-19 Nasional setuju di mata Najwa. Menteri Erlangga tidak setuju, ujar Ainun Nadjib lewat akun Twitternya. Kritik juga disampaikan Ainun Nadjib sehari setelah cuitan tersebut. Ainun Nadjib mengkritik Jokowi yang dianggap tidak memprioritaskan kesehatan. I give up. Presiden Jokowi, pemimpin tertinggi negara, benar-benar tidak mengutamakan kesehatan dan nyawa rakyat berbanding ekonomi. Indonesia mungkin cuma bisa countdown aja sekarang. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita. We are on our own, ujar Ainun pada 11 September 2020. Sekitar 2 tahun berselang setelah itu, Jokowi menyinggung secara khusus nama Ainun Nadjib dalam acara PBNU. Dia meminta PBNU membajak Ainun Nadjib dari Singapura. Perihal Ainun Nadjib yang dulu mengkritik dan kini diapresiasi Jokowi merupakan bukti nyata bahwa Presiden Jokowi tidak berperan. Justru Jokowi sosok yang adil dalam menilai seseorang. Jokowi melupakan kritikan pedas tersebut demi kepentingan negara. Jokowi selalu terbuka menerima kritik.
Bahkan orang yang mengkritik diapresiasi dan diajak kerjasama untuk memajukan bangsa. Pemimpin haruslah seperti ini, jangan baperan karena masalah bangsa ini sangat besar dan rumit. Membutuhkan energi sangat besar untuk menyelesaikannya. Jika baperan, energi akan habis oleh hal yang tidak perlu. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi